Assalamualaikum teman-teman semuanya. Warga Min 3 Jakarta, hari ini kita sedang ada pengujian penilaian kinerja kepala madrasah. Tuh situasinya sebelum penguji datang. Semoga diberikan kelancaran ya. Wakur, gimana nih hari ini kita mau ngadain apa? Hari ini kita ada penilaian kinerja. Semuanya saya lihat udah lengkap siap, mudah-mudahan nilainya A+ semua, baik dari kepala sekolah dan guru-gurunya. Amin. Semangat, makin jos, makin mantap. Asik. Gimana nih perjuangan untuk menyiapkan semua ini? Luar biasa, saya apresiasi sekali guru-guru sampai Isa. Cuman sayang begitu udah disiapkan nasi gorengnya udah pada pulang semua. Jadi sebagian guru-guru ada yang sampai 8:30, semuanya kerja keras, kerja cerdas dan sampai kerja tuntas. Sehingga hasilnya bisa kita lihat di ruangan ini yang cukup nyaman dan amazing. Asik. Thank you Pak Wakur. Sama-sama. Sukses. Sukses semua. Dadah. Dadah. Ini bersama Ibu Komite kita. Ibu gimana nih persiapan untuk PPKM? Iya, alhamdulillah Min 3 Jakarta hari ini dikunjungi oleh Kanwil untuk PPKM penilaian kerja kepala madrasah. Dan alhamdulillah Min 3 sudah siap ya dengan segala sesuatunya. Kita bisa lihat dari ruangan ini secara fisik buku-buku yang diajarkan, dan kemudian tadi sudah ada peninjauan dari Kanwil mengenai kesiapan atau perkembangan yang sangat signifikan, sangat maju dari Min 3 Jantung. Tentu komite sangat mensupport semua pengembangan yang ada di Min 3 Jakarta dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang memang sudah teragenda ya oleh Min 3. Min 3 ini luar biasa, kegiatannya sangat padat. Kita berharap tentu ini bisa meningkatkan kualitas belajar anak, kualitas pendidikan anak, sehingga siswa-siswi yang menjadi alumni Min 3 ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Bangga menjadi anak madrasah. Terima kasih. Ibu, Min 3 Jakarta itu sudah luar biasa. Dari masuk pun saya sudah apresiasi sekali. KTP saya ditahan. Baru masuk lagi KTP saya ditahan. Waduh, berarti kan memang luar biasa, sangat eksklusif sebenarnya ya. Mau masuk madrasahnya saja sudah nyari KTP. Bapak Ibu yang saya hormati, izin tadi saya evaluasi terkait poin 5, di mana memang poin tersebut terkait dengan prestasi-prestasi lebih ke Bapak Ibu guru yang memang mungkin perlu pengembangan dan peningkatan kembali, yaitu prestasi guru dan alumni yang masih sangat minim sekali. Nah, masih sangat minim sekali terkait dengan prestasi gurunya. Tadi ada 1 dan itu pun non akademik. Ya, ke depan mudah-mudahan ada bibit-bibit Bapak Ibu guru. Sebenarnya ini sudah luar biasa. Tadi pun ada guru yang memang mempunyai media pembelajaran yang sangat inovatif, yang memang bisa dicontohkan oleh guru-guru yang lain. Nah, ini suatu bukti bukan hanya secara administrasi, kepedean Bapak Ibu, motivasi perlu dilakukan. Nantinya ikut guru, anugerah guru berprestasi. Bapak Ibu punya potensi yang memang punya bisa mengikut, cuma karena khawatir Bu, takut Bu, nggak pede Bu. Nah, ini yang memang perlu ditingkatkan kembali nih Pak Kepala Madrasah, nantinya bisa dimusnahkan di tahun 2024. Selanjutnya adalah perjanjian kemitraan, sama masih sedikit. Tadi secara administrasi sebenarnya masih sedikit, tetapi tadi sampaikan sudah Bu, sudah ada UHK, sudah ada Puskesmas, sudah ada yang lain, cuma belum teradministrasi dengan baik. Jadi ke depan administrasi berupa MOU itu diadministrasikan dengan baik, sehingga nantinya administrasi itu bisa digunakan untuk hal-hal keperluan yang lain-lain juga, yang seperti ini bisa jadi nanti akreditasi, bisa jadi yang lain juga. Nah, terkait tadi akreditasi, memang di tahun tadi dipaparkan oleh Kepala Madrasah
tahun 2022 dan itu otomatis ya. Bisa jadi sebenarnya kalau otomatis itu tidak ada penambahan atau penambahan nilai ya Pak, karena nilainya diambil dari sebelumnya. Kalau saya asesor mungkin masuk pada visitasi, bisa jadi Min 3 ada penambahan nilai. Ya, rugi. Kenapa? Ya kalau misalnya otomatis kalau gitu memang nggak ada peningkatan nilai. Ya kalau otomatis tidak ada peningkatan nilai, padahal kita bisa menyampaikan lebih nilainya itu dari sebelumnya. Ya bisa lihat tadi 93 ya. Mungkin kalau misalnya di asesor bisa kemarin bisa jadi 94, bisa jadi 95. Ya, seharusnya, nah itulah kemarin 2022 yang mudah-mudahan nanti ke depan dengan kondisi seperti ini ya bisa jadi ada peningkatan nilai akreditasi. Ya. Bapak Ibu terkait tadi perjanjian kemitraan sudah. Nah tadi statistik prestasi yang akademik dan akademik memberikan masukan tadi sudah dicatat oleh Bu Habibah bahwa setiap tahun kalau bisa punya statistik prestasi siswanya dari tahun ke tahun, nanti pada saat dianalisis kenapa ada penurunan prestasi. Tadi dilihat di 2022 dan 2023. Di situ ada penurunan prestasi akademiknya. Kenapa dan ada apa di sana? Nah, pengawasan pembinaan yang harus dilakukan di bawah kepala madrasah supaya nanti prestasi-prestasi itu selalu muncul yang pada akhirnya statistik itu bisa terlihat dari prestasi-prestasi yang ada, baik akademik maupun non-akademiknya. Terakhir pembelajaran tadi sudah cukup bagus, pembelajaran guru inovasi. Tadi sudah ditampilkan juga beberapa pembelajaran secara digital melalui YouTube, melalui TikTok, dan pembelajaran P5-nya sudah ada. Tapi tadi pengembangan, pengawasan, dan peningkatan kompetensi bagi guru-guru ini perlu ditingkatkan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pelayanan dalam kami. Mudah-mudahan hasil dari PKKM ini semakin lebih baik. Saya nanti akan menyelesaikan tugas semua dikompilasi dari penilaian dari Pak Kasih, dari Kanwil, dari mewakili Kabin, kemudian Ibu Kasih mewakili Kementerian Agama Kota, dan kemudian kami berdua. Nah, semua proses sudah dilakukan dan saya memang fokusnya bukan ke dokumen. Beberapa catatan saya semenjak saya tadi mencermati paparan, mungkin ini biar bermakna silaturahmi kita ya, karena ini divideokan juga. Video itu adalah ganti daripada mencatat ya Pak Bupati ya. Terima kasih ya. Poin pertama, mohon dicermati ulang Bu Tepi, mungkin bisa dikawal tentang visi ya, visi sekolah kita. Yang sependek pengetahuan saya, kita sekarang itu kan berpusat pada siswa atau peserta didik. Saya melihat tadi mencatat di sini masih lembaganya yang ditonjolkan. Begitu ya. Coba dicermati lagi, ini terkait dengan mungkin perkembangan kurikulum terbaru. Jadi yang ditonjolkan harus peserta didik nanti, bukan lembaganya saja yang bagus, tapi peserta didik kita mau dibentuk seperti apa. Itu yang pertama yang saya catat. Kemudian saya fokus ke poin ketiga, yaitu soal kewirausahaan. Di mana wirausaha itu ini untuk semua ya Bapak Ibu. Wirausaha itu sebenarnya tidak melulu, kalau di lembaga pendidikan ini tidak melulu identik dengan yang menghasilkan uang, tapi itu tidak keliru ya kan, tapi tidak hanya soal itu, tapi bagaimana tadi saya diajak jalan sama Pak Kasih ya, jadi Pak Jitres ke belakang itu masih ada ruang-ruang kosong yang sepertinya belum optimal. Sebagai leader, top leader di sekolah, nah Pak Haji Ansori ini punya PR, tentu saya dukungan timnya gitu ya, itu mau diberdayakan sebagai apa. Kalau ada ruang-ruang yang sepertinya belum optimal, itulah entrepreneur. Tadi Bu Kasih sampaikan nih, kok kurang prestasi gurunya. Yang tadinya tahun ini kurang pede, tahun depan bukan lagi pede, tapi sudah ada juara. Dengan cara apa? Memotivasi, pendekatan-pendekatan, itu bagian dari entrepreneur. Termasuk menghadirkan stakeholder
di luar kita ya, seperti komite itu juga keterampilan ya Pak Dia. Ya syukur-syukur sih memang pasti ada lah ya yang terkait dengan misalkan input pemasukan-pemasukan yang berupa materi di luar APBN ataupun APBD. Itu soal entrepreneur kita pahami bersama. Dan bagaimana kalau di sini? Saya pikir kalau soal administrasi udah bagusnya bukan sih ya, tinggal beberapa yang bolong gitu ya. Dan soal prestasi tadi saya mau ulang, prestasi itu Bapak Ibu ya memang pokoknya gini, diundang tidak diundang, kemudian tidak hanya kita kan tugasnya sambil relate dengan tadi saya ditugasi wawancara dengan orang tua ya, dengan komite terutama. Jadi saya sampaikan juga ke beliau-beliau. Jadi pokoknya lomba Bapak Ibu, kompetisi di tingkat apa aja. Kalau kalau ukurannya akreditasi itu kan untuk SDMI itu tingkat kecamatan sudah boleh dinilai. Itu masuk prestasi tingkat lokal. Kalau kecamatan kan tinggal Bu Teti aja tuh suruh koordinir buat lomba misalkan, atau kita punyanya PCC ya Pak Ustadz ya. Nah, PCC itu kan udah lebih dari kecamatan. Coba lomba PCC. Di luar itu kalau ada individu orang tua minta lomba support Pak Haji ya, karena itu adalah prestasi anak, prestasi kita juga. Karena memang kekompakan ini harus diwujudkan dalam sebuah output. Ya, sebelum ke outcome kan output dulu, yaitu salah satunya prestasi siswa. Lainnya barangkali saya takut kepanjangan, paling tidak saya melihat keguyuban, kekompakan ya, karena saya ini yang mungkin ingin saya sampaikan. Saya agak tergelitik dengan pesan Pak Kasih tadi. Beliau menyampaikan pesan dari siapa? Ibu Kabir. Min 3 suruh bangun. Saya agak kaget Pak Kasih, kok suruh bangun gitu. Oh ternyata saya yang kurang update. Ternyata sudah hasil penilaian terakhir itu kita turun ya. Apapun penilaian itu kita harus anggap objektif. Dari 13 ke 3. Dari 3 ke 13. Saya nguji ibu ini masih konsentrasi. Ya itu barangkali kalau pesan dari apapun Bu Kabir kan orang tua kita, bagian dari perhatian, dan ini PR untuk kita semuanya. Saya pikir itu saya sepakat dengan Ibu Kasih, semoga PKKM ini bukan sekedar silaturahmi biasa, tetapi bagian dari masukan buat tidak hanya untuk Pak Kepala, tetapi juga untuk kita semua, yang ujungnya adalah tidak lain tidak bukan harus pada prestasi siapa Bu? Siswa dan guru. Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.